Main game bisa dapat duit, cuman ikut turnamen game bisa dapat ketenaran, endorse sana sini, dan kerjasama sana sini. Itulah yang mereka bilang terhadap seorang pro player esports. Di Indonesia sendiri, laga esports bahkan sudah menjadi ajang gengsi yang besar banget. Gak heran banyak sekali anak-anak dan remaja yang memiliki impian menjadi seorang pro player. Karena gimana enggak, modal jago main game doang bisa dapat gaji sekelas atlet olahraga profesional. Masalahnya impian ini itu dangkal banget. Loh kok bisa? Gak jarang malah dijadiin tameng biar dibolehin main game terus. Jadi inilah realita ketika ingin menjadi seorang pro player. Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Sejak Mobile Legends bisa menjadi game kompetitif yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia, mulai dari yang bocil sampai yang dewasa, jelas esports akhirnya mulai diperkenalkan dengan mudahnya. Yang sebelumnya bermain game hanyalah sekedar hiburan belaka, sekarang masyarakat sadar kalau esports merupakan sebuah liga olahraga yang gak kalah dengan liga olahraga lain. Bisa dilihat seberapa besar popularitas dari turnamen esports zaman sekarang, mulai dari game Battle Royale, FPS, sampai ke MOBA yang menjadi liga esports paling populer di Indonesia. Taruhlah ya turnamen MPL dari MLBB yang peak views live streamingnya itu bisa berjuta-juta. Dan gak cuman itu, para player dan atletnya pun juga bisa memiliki popularitas yang gak main-main juga. Entah itu yang sudah pensi ataupun yang sampai sekarang masih aktif di ranah kompetitif. Dan dari besarnya industri esports di Indonesia dan kesuksesan para atletnya, mau itu yang pensiun ataupun yang masih aktif, jelas siapa sih yang gak mau jadi pro player. Toh kalau udah masuk tim profesional, kalian main game itu bukan sekedar main doang, tapi difasilitasi dan bahkan digaji untuk bermain game tersebut. Gak heran banyak sekali anak-anak muda, apalagi yang masih kecil, yang memiliki impian menjadi seorang pro player. Sering sekali gue melihat netizen-netizen atau anak-anak di real life yang kalau dinasehatin jangan main game lama-lama, mereka dengan pedenya, kita mainkan buat latihan jadi pro player. Memang tidak ada yang salah dalam bermimpi, apalagi menjadi seorang pro player yang memang bisa menjadi peluang yang menyegarkan banget. Tapi masalahnya, mimpi untuk menjadi pro player tanpa mempedulikan banyaknya faktor kesuksesan lain itu hanyalah mimpi yang dangkal. Realitanya esports adalah pekerjaan 1 juta banding 1, dimana kalian pasti butuh kehokian dan tekad yang kuat banget agar kalian bisa masuk ke pro scene dengan jangka waktu kesuksesan yang lama juga. Gak usah jauh-jauh, ketika kalian bisa diterima di tim pro esports aja, ketika kalian masih di fase mencari impian menjadi pro player, gue yakin umur kalian itu masih muda. Kalau nggak belasan tahun ya maksimal 23 tahunan. Bukan masalah mimpi kalian yang ingin menjadi pro player, tapi yang menjadi masalah adalah mindset kalian tentang pro player itu sendiri. Pro player esports bukan hanya sekedar bermain game dan bukan hanya sekedar latihan terus-menerus bermain game juga. Ketika sudah menjadi yang namanya seorang atlet esports, game yang kalian mainkan bukanlah game yang biasa kalian mainkan untuk seru-seruan lagi, tapi sudah menjadi sebuah pekerjaan atau ya karir. Kalian jelas akan dituntut untuk menjadi profesional tingkat dewa, di mana kalian bisa memahami betul makro-mikro dari game tersebut dengan detail dan telaten. Kalian juga dituntut untuk sinkron dengan tim kalian, dan gak ada yang namanya sikap egois, gua yang paling jago di tim ini. Karena namanya ya e-sport, jelas ini harus ada kerjasama. Sehingga jelas semua hal tadi dilakukan karena memang atlet e-sports itu diperlakukan layaknya seorang atlet olahraga yang memiliki keseharian dan kedisiplinan yang sama, mulai dari gizinya, jadwal latihannya, dan lain-lain. Dan jelas hanya orang-orang yang layaklah yang bisa diterima dan berhasil di bidang ini.
Yang balik lagi ke masalahnya yang ada di kalian, kalau kalian mikir ingin menjadi atlet esports karena pengen dapat duit sambil main game kompetitif favorit kalian, itu bullshit banget. Karena bahkan sebelum kalian bisa diterima menjadi pro player pun, dengan mindset begitu, kalian hanyalah gamer random yang bahkan gak bisa dibandingkan sama seorang pro player sekalipun. Tapi nyatanya, kalian hanyalah orang yang masih ingin berada di zona nyaman, karena yang kalian pedulikan adalah hanya latihan, bermain game. Tidak ada yang namanya fokus akademis, fokus membangun mental diri, dan fokus ke mindset-mindset lainnya untuk menjadi orang yang sukses. Kebanyakan anak-anak kecanduan game kompetitif ini memiliki impian menjadi pro player hanya dijadikan sebagai tameng, biar orang tua atau lingkungan mereka bisa memaklumi dia untuk main game terus. Orang tua bertanya, kamu kenapa nggak mau lanjut pendidikan? Kenapa nggak niat untuk bersekolah? Kan nggak suka banget belajar hal baru? Yang kalian mau lakukan hanyalah fokus main game mulu. Si anak pun menjawab, aku ingin jadi pro player. Dan lihat aja nanti kalau aku udah masuk pro scene, aku akan menjadi orang sukses. Padahal nyatanya si anak itu lupa kalau jika di setiap impian atau cita-cita harus dibekali ilmu, pengetahuan, dan backup plan agar ketika gagal masih ada impian lain atau karir lain yang bisa kita jalani. Bayangkan si anak yang tadi udah menghabiskan bertahun-tahun untuk menjadi pro player, tapi nyatanya dia tidak diterima karena ada anak lain atau orang lain yang taruhlah lebih jago, hoki, lebih muda, dan punya privilege relasi yang justru lebih diterima oleh tim esports. Betapa sia-sianya waktu yang dihabiskan oleh si anak, karena pada akhirnya mimpinya harus hangus. Udah gitu yang ia dapatkan hanyalah frustasi, burnout, dan lain-lain, karena dia harus menerima realita kalau dia harus menghadapi dunia nyata. Masalahnya skill yang dia punya sekarang hanyalah makro-mikro game doang, dan tidak ada ilmu-ilmu tentang kehidupan sama sekali. Sangat ironis. Yang intinya memiliki impian menjadi pro player itu tidak salah selagi kalian sadar kalau menjadi pro player itu probabilitasnya kecil. Bahkan menjadi seorang content creator yang dulu juga probabilitasnya kecil, justru sekarang memiliki probabilitas yang lebih besar daripada pro player. Dan ketika kalian sudah sadar akan hal itu, akhirnya kalian tetap belajar dan upgrade diri menjadi lebih baik, entah dari skill, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, agar tetap memiliki bekal kehidupan dan backup plan apapun yang terjadi. Bukan menjadi bocil yang kosong yang kerjanya main game doang terus kepengen jadi pro player. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih ingin menjadi pro player? Silahkan komen aja. Video ini ditujukan untuk orang yang sampai sekarang kebanyakan main game tapi dengan dalih, siapa tahu bisa jadi pro player. Karena pada dasarnya bermain game kebanyakan tanpa tujuan yang jelas hanyalah kegiatan yang tidak ada gunanya, dan malah justru bisa berbahaya, yang memang udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Dan kira-kira gaming culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Silahkan komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.